never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez mengaku tak punya waktu lagi pada Sabtu ini untuk memperebutkan podium pada sprint MotoGP Thailand Grand Prix, di mana ia finish keempat di garis finish, tertinggal hampir 5,5 detik dari sang pemenang. Enea Bastianini mengejutkan semua orang dengan memimpin di tikungan pertama, lolos dan mempertahankan keunggulan selama 13 lap sprint MotoGP Thailand berlangsung, yang didahului oleh pembalap Italia itu Jorge Martin dan Pecco Bagnaia. Marc Marquez finish keempat, tetapi pembalap Spanyol itu berada di urutan kedua pada tikungan pertama dan dramatis balapan itu, di mana Martin tiba lebih dulu, namun melebar dan kehilangan hingga 4 tempat, salah satunya hampir bertabrakan dengan Marc. Saya melihatnya sangat optimis dalam pengereman itu, kata Marquez Sabtu sore ini di Buriram. Saat saya melihatnya begitu melesat, saya putuskan untuk menjauh agak jauh dari garis. Jika dia membuat tikungan, menempati seluruh lintasan, kami pasti terjatuh, lapor pria asal Gresini itu. Pada saat balapan, Marc segera disusul oleh Bagnaia, dan kemudian oleh Martin, yang membuat pembalap Spanyol itu turun dari podium. Saya berharap finish ketiga, dengan Bagnaia dan Martin di depan. Tapi yang tidak saya duga adalah Bastianini, aku Marc. Kami sudah tahu Enea seperti apa saat dia punya hari, dan besok dia akan cepat lagi. Jadi kami akan mencoba finish keempat lagi karena saya melihatnya sebagai favorit juara. Prediksinya, Buriram, dengan lintasan lurus abadi dan pengereman yang sangat agresif, lebih dari sirkuit lain mengungkap perbedaan antara Ducati tahun ini dan tahun 2023 yang digunakan Marc. Perbedaannya pada dasarnya adalah semakin lama Anda menggunakan perangkat ketinggian belakang per lap, semakin besar perbedaan antara GP23 dan GP24, katanya. Diakhiri dengan, saya lebih suka tidak tahu, ketika ditanya totalnya. Waktu perputaran di sirkuit ini yang terjadi. Apa yang dikomentari Marquez adalah urutan menyalip Martin, pertama terhadap Pedro Acosta. Sementara itu, Enea Bastianini melakukan sprint yang sangat kuat pada awal balapan di Thailand untuk meraih kemenangan. Pembalap Italia itu masih mengejar posisi ketiga di MotoGP. Enea Bastianini sekali lagi menjadi sorotan ketika mungkin hal itu tidak diarahkan padanya. Sementara perhatian terfokus terutama pada Pecco Bagnaia, Jorge Martin dan Marc Marquez. Pembalap Italia itu menyelesaikan hari Sabtu yang fantastis. Setelah menempati posisi kedua klasifikasi, pebalap resmi Ducati itu memenangkan sprint race dengan start yang sangat cerdas. Baik dia maupun juara dunia 8 kali itu mengambil keuntungan di tikungan pertama dari fakta bahwa kedua kandidat juara itu berputar-putar di luar dan keluar lintasan. Namun saat Marquez diburu, Bastianini mengambil langkah menuju kemenangan baru, menjaga aspirasinya untuk tempat ketiga di MotoGP tetap hidup. Karena ia tetap tertinggal 8 poin dari pemenang di Australia. Cara memenangkan balapan itu sulit, Enea memulai, menekankan bahwa tidak mudah baginya untuk menang dengan keunggulan lebih dari 1 detik, memimpin Ducati top 8, secara penuh. Tapi, setelah start, saya berhasil memimpin. Dalam pikiran saya pikir saya harus menekan. Pada akhirnya saya berhasil menciptakan jarak dengan pembalap lainnya, saya pertahankan hingga sisa balapan, dan sungguh luar biasa bisa kembali berada di sini. Di puncak podium faktanya, setelah Q2, Enea sendiri berkomentar bahwa ia masih kekurangan sesuatu dalam hal sensasi, namun hal tersebut muncul di saat yang tepat. Sensasi terbaik datang secara tiba-tiba. Itu adalah balapan yang bagus. Pada awalnya, saya berharap Jorge saya mengerem sangat terlambat, dan itulah yang terjadi. Saya menempatkan diri saya di jalur terbaik, saya keluar dari tikungan pertama dengan sangat baik.
Marc Marquez sedang dalam performa terbaiknya dan Jumat ini dia memecahkan rekor absolut sirkuit Buriram, dan ini baru hari pertama Grand Prix Thailand. Pemimpin kejuaraan dunia, Jorge Martin, memiliki rekor sirkuit Asia dengan pole tahun lalu dan pebalap peramak yang sama. 8 menit dari akhir latihan GP Thailand yang dimulai Jumat ini, berhasil mengalahkan dirinya sendiri dengan 1:29.275 yang sepertinya tidak ada duanya, setidaknya hari ini. Namun, Marc Marquez melakukan putaran sempurna untuk memperbaiki waktu tersebut dan mencetak rekor baru di Buriram dengan menghentikan waktu pada 1:29.165. Tontonan murni dengan 4 orang pertama secara keseluruhan berada di 4 besar. Di sini semua orang mendorong dan mencoba untuk mendapatkan hasil maksimal. Baik Martin dan Pecco Bagnaia meningkatkan standarnya dengan sangat tinggi. Tetapi saya dan Enea Bastianini juga memiliki pertarungan pribadi dan itu, setidaknya bagi saya, membuat saya mengambil banyak risiko untuk mencoba, berada di sana bersama mereka, jelas salah satu dari Grace ini. Saya menjalani lap yang sangat bagus dan kenyataannya adalah sangat positif untuk memulai hari Jumat dengan cara ini. Tapi besok adalah hari di mana kami harus mencari tujuan yang jelas dan realistis, yaitu berusaha berada di posisi kedua. Baris, kata Marc, kebobolan hingga 3 posisi di depan. Tepatnya, Bastianini berada di tim Gresini sebelum melakukan lompatan resmi, perjalanan yang sama yang kini akan dilakukan Marquez. Di tahun 2022 itu, Enea meraih 4 kemenangan bersama skuad Faenza, level yang sama sekali tidak membuat Marc terobsesi. Tidak, jelas semakin banyak kemenangan semakin baik, tapi itu fakta yang tidak relevan, yang Anda ingat sekarang karena saya ada di sana, tapi jika tidak ada yang ingat. Jelas jika saya bisa memenangkan 4 balapan lebih baik dari 3, tapi yang penting adalah untuk lanjutkan kegigihan yang saya tunjukkan ini. Dari Austria saya sudah mengambil langkah kecil dan di semua sirkuit yang saya jalani saya buktikan, tegasnya. Sementara itu, Pecco Bagnaia finish keempat pada hari Jumat di Thailand setelah menyelesaikan beberapa masalah pada Ducatinya. Dia lebih lambat dari Martin, tapi sang juara menjanjikan pertarungan. Pecco Bagnaia sudah mulai kompetitif di Thailand. Setelah mengambil arah setup yang salah di Australia yang membahayakan dirinya selama sisa akhir pekan. Kehilangan 10 poin lagi dengan rivalnya untuk meraih gelar juara saat ini telah menandai dengan warna merah akhir pekan ini untuk memulihkan sensasi. Mengetahui bahwa trek Buriram adalah yang terbaik. Cocok dengan gaya mengemudinya. Dan dia tidak salah. Terbiasa menghabiskan hari-hari pertama latihan dengan beralih dari lebih sedikit ke lebih banyak, pemain Italia ini kuat sejak awal hari di Chang. Pada FP1 dini hari, ia sudah finish ketiga dengan catatan waktu 1:36.92, tertinggal 162 seperseribu waktu terbaik yang dibukukan Marco Bezzecchi. Dan pada latihan sore, dia finish keempat dengan 1:29.360, 195 per 1000 di belakang Marc Marquez, dominator lagi pada hari Jumat. Pada sesi latihan bebas kedua hari itu Bagnaia mengalami masalah setup dengan Desmosedici GP24 miliknya. Namun ia mampu menyelesaikannya untuk menghadapi serangan waktu dengan baik, dan menyelesaikannya dengan baik, meski ia finish di belakang Jorge Martin, kedua, dan Enea Bastianini. Faktanya, warga Turin ini tidak menunjukkan keraguan apapun saat pertama kali ditanya apakah hari Jumat di Thailand lebih baik dibandingkan hari lain pada tahun 2024. Dalam hal sensasi, pada akhirnya,